Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan yang beranggotakan saya sendiri Afan Maulana dan ada rekan saya. Saya Rahmat Ramadan. Saya Rahmat Ramadhani. Saya Nesa Akila. Dan di sini kami akan mengerjakan video akhir ya, dan bisa dijelaskan oleh Saudara Rahmat. Baik, untuk video kali ini pertama-tama kita akan melakukan perakitan untuk modul switch dengan routernya agar nanti bisa muncul sebagai sebuah wifi. Pertama-tama kita nyalakan dulu root switchnya dengan cara lalu kita akan nyalakan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita bisa mengonekkan router ini ke switchnya. Untuk cara mengonekkannya, pertama-tama kita colok ke port yang ada tulisan main sebagai inputan internetnya. Servernya udah. Lalu setelah ini kita akan konekkan ke bagian sebelah bawah. Di atas. Yang atas tuh yang Di atas Sebelumnya kita juga bisa mengonekkan data internet dari ISP kita, karena di sini kita ISP menggunakan WiFi dari Unila. Kita akan colokkan LAN ini ke bagian sebelah atas untuk itunya internetnya. Untuk input, untuk di sini portnya kita bisa pakai port berapa aja. Di sini juga ada port gigabit, kita bisa pakai, tapi karena di sini kita menggunakan LAN ini, maka kita akan colokkan ke port LAN bagian atas. Oke. Kalau sudah, kita akan konekkan kabel router tadi yang sudah kita hubungkan ke bagian port LAN yang bagian bawah. Ini juga sama, kita konekkan aja ke yang bagian bawah. Bagian bawah kita bebas. Oke, bila sudah, kita akan menyambung ke satunya lagi dengan cara yang sama. Main, lalu ke bagian bawah. Oke, kalau sudah terkonek ke bagian bawah, kita dapat melakukan setup di Ubiquiti di bagian laptop. Untuk ininya, untuk yang setupnya kita juga pakai port yang bagian atas ya. Port yang bagian atas. Oke, kita colokkan ke port LAN yang ada di laptop. Udah. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan di bagian sesi laptopnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan setup di bagian UniFi-nya atau di Ubiquiti-nya. Caranya, pertama kalian install dulu Ubiquiti-nya. Untuk installnya kita bisa lihat di sini, kita cari aja UniFi download. Nah, di bagian sini, di bagian kalian cari platform kalian, misalkan sih kan firmware, kita cari yang software, terus kalian pilih platform, apakah kalian menggunakan macOS, Ubuntu ataupun Android segala macam. Kalau sih menggunakan Windows, kita pencet yang ini, lalu kita pencet download, terus kita accept aja, terus kita pencet download. Oke, karena saya udah pernah mendownload, jadi kita skip aja. Dan untuk instalasinya tuh dia akan normal, cuma kalian akan diminta untuk menginstal Java JDK versi 11. Itu kalian bisa cari juga di Google, ataupun kalau misalnya emang tidak mengerti, itu ntar pada saat membuka UniFi pertama kali akan diminta untuk akan dilarikan ke website
download JDK. Untuk install JDK sendiri itu dia bisa langsung aja tinggal di next saja, nggak usah ada configuration lebih lanjut. Terus kita buka aplikasi Unify-nya. Nah, untuk saat membuka aplikasi Unify ini, pasti kalau pertama kali pasti kan kalian membutuhkan internet ya, karena di sini akan diminta untuk login terlebih dahulu. Kita tunggu dulu sampai dia start Unify Network Application. Nah, pada fase ini kalian juga sudah bisa melakukan koneksi ke LAN kalian. Tapi kalau misal kalian udah koneksi ke LAN, make sure udah register. Nah, ya, untuk registrasi juga itu kalian bisa buka di websitenya. Nih, Ubiquiti account, terus kalian register di sini, kalian tinggal masukkan nama kalian, terus kalian next, terus ada pilihan device. Kalau kalian mau set up device sekarang, kalian bisa set up di situ. Kalau kalian mau set up nanti, kalian bisa lakukan next aja ataupun skip. Terus kalau udah, kalian masuk ke browser to manage network. Nah, di sini kalian akan diminta untuk login. Nah, untuk login ini kalian udah bisa menggunakan LAN kalian terlebih dahulu. Kita coba sini ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke interface-nya, kalian bisa konekkan. Nah, bila sudah, kalian masuk ke bagian dashboard. Terus kita ke topologi. Dari sini kita akan nunggu dulu karena dia akan loading terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada yang kita konekkan. Di sini kita bisa lihat ada konsol, terus ada beberapa router yang udah login. Kalau misalkan di sini ada tulisannya UIPS Pro managed by other console, berarti dia tidak berada di switch kita. Sebentar. Terus kita akan di sini kita adopt dulu router yang ini. Oke, di sini udah ke adopt. Nah, di sini kita bisa setting dulu. Di sini kita buat overview-nya, wifi segala macamnya. Untuk itu kita coba setting dulu wifi-nya. Terus sini kita bisa masukkan setup untuk routernya agar wifi sesuai yang kita inginkan. Mungkin di sini kita akan setup password aja. Kita kasih akan nama dulu. Kelompok 8. Terus password mana? Password mana? Ini. Bukan. Kita tes lagi. Oke, dia sudah terganti, tapi ini passwordnya belum kita ganti ya. Untuk gantinya itu kita bisa ke bukan ke sini terus motor radio dan streaming network. Iya beda ya. Bukan di bagian sini. Ya, ini paling device di sini harusnya. Oh, di sini setting. Nah, di sini kalian akan melakukan configuration. Nah, di sini karena tadi kita udah setup. Nah, di sini default routernya untuk subnetnya segini. Karena kita kan menggunakan WiFi dari Universitas Unila, jadi dia udah otomatis ke configuration untuk subnetnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk setup WiFi-nya itu di sini. Terus kita akan setup dulu. Boleh masukin apa?
Terus di sini 8 default networknya, Default aja. terus manual. Nah di sini kalian bisa setup apakah mau jalan di band 2,4 ataupun 5 GHz. Terus dia tipenya apa, terus bandnya segala macam. Di sini juga kalian bisa setup segala macam. Itu security-nya. Di sini security apakah kalian mau menggunakan password atau tidak. Karena di sini kita menggunakan password, jadi kita pakai password aja. Ya passwordnya sini kan ya. Ya udah tuh. Terus kita bisa add wifi network. Itu udah bisa. Nah, kita tunggu sekitar 2 sampai 3 Ya kita bisa nunggu dia itu tidak akan langsung berubah, tetapi nunggu beberapa menit dulu, terus dia akan muncul di sini. Kita tunggu dulu aja. Coba cek dulu. Duduk. Belum ada ya? Di gua sih udah. Gue di ini belum muncul. Ini udah. Sudah nggak kapan-kapannya. Baik, kalau kita lihat di bagian wifi sini nggak ada kamera. Kita lihat di bagian wifi itu dia sudah muncul namanya kelompok 8 new. Nih kita bisa connect juga di sini. Nah sini minta password, kita masukkan 1 2 3 4 5 8. Nah kita tunggu. Nah dia sudah terkoneksi, berarti wifi yang kita setup itu sudah bisa. Mungkin kita akan lihat dulu klien sini, kita akan coba connect ya di salah satu device-nya. Di sini ada laptop ini udah connect. Terus kita coba lihat, saya akan connect-kan device lain ke network ini. Nah, oke di sini udah ada connect lagi nih HP saya. Dia masuk di frekuensi 5 GHz menggunakan Wi-Fi 5 tipe connectionnya. Terus expenditure port, terus ini dia speed intinya, terus ini adalah usage hour ya. Usage hour di sini adalah penggunaan di dalam 24 jam. Di sini karena belum dipakai apa-apa jadi masih 115,0 KB. Terus kalau kita ke di sini juga ada sistem lock-nya. Terus ada Wi-Fi Insight-nya. Ya baik, ini adalah menu Wi-Fi Insight yang berisi informasi device yang terkoneksi di dalam jaringan Wi-Fi yang kami buat. Nah, di mana di situ ada Wi-Fi performance sebagian klien, ada 2 klien Ramat Asus dan device satunya 2106 bla 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 bla. Yang memiliki experience Ramat Asus sendiri excellent, baik. Sementara device keduanya itu ada poor atau lemah. Dan kemudian di situ ada diberikan informasi standar Wi-Fi juga, di mana device kedua memiliki standar yang lebih baru yaitu Wi-Fi 5 berbanding dari device Ramat Asus yang Wi-Fi 4. Kemudian ada max speed rate-nya juga lebih besar di device kedua sebesar 400 Mbps berbanding 144 Mbps. Kemudian ada DLP rate dan sinyal. DLP rate dan sinyal itu juga kita bisa lihat di bagian grafik atas, di mana ada bulat gede, bulat besar itu punyanya dari device kedua, sedangkan yang bulat kecil bawahnya itu punya device yang pertama Ramat Asus yang memiliki sinyal min 45 dBm dan device kedua min 57 dBm. Kemudian ada status roamingnya di sini 0 karena kita tidak menggunakan roaming. Kemudian TX rate trace di situ sebesar untuk device Ramat Asus 5,6% dan device keduanya 1,1%. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.